Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Sofa dan teman saya Muflika Nikmal akan memaparkan materi tentang pengkabelan string dan cross. Yang pertama, latar belakang. Perkabelan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jaringan kabel yang digunakan untuk mentransfer data, listrik, atau sinyal antara perangkat elektronik. Perkabelan sering digunakan dalam konteks jaringan komputer, di mana kabel digunakan untuk menghubungkan komputer, printer, server, dan perangkat lainnya untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Jenis perkabelan yang umum digunakan meliputi kabel serat optik, kabel tembaga, dan kabel koaksial. Keberhasilan jaringan komputer seringkali bergantung pada jenis perkabelan yang dipilih, karena perkabelan yang baik dapat mengurangi gangguan dan memastikan transfer data yang cepat dan andal. Selanjutnya, strike. Kabel strike ini merupakan kabel yang merujuk dengan cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel strike ini berfungsi sebagai penghubung antara dua device yang berbeda. Selanjutnya, fungsi dari kabel strike. Yang pertama, menghubungkan antara komputer dengan switch. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL. Yang ketiga, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL. Yang keempat, menghubungkan switch ke router. Dan yang kelima, menghubungkan hub ke router. Kemudian, ini adalah urutan pengkabelan dari strike. Cara pengerjaannya kabel strike. Yang pertama, siapkan bahan-bahan. Yang kedua, buka lapisan kabel UTP dengan gunting atau alat pemotong lain sesuai dengan ukuran pas agar dapat masuk ke RJ45. Yang ketiga, setelah itu buat susunan warna yang sesuai dengan urutan warna pengkabelan strike. Yang keempat, potong susunan kabel strike dan ratakan dengan gunting atau tang krimping. Yang kelima, masukkan kabel UTP yang telah diratakan ke dalam RJ45 dengan benar. Yang keenam, masukkan dan jepitkan kabel UTP dan RJ45 yang telah disatukan pada lubang yang terdapat pada tang krimping. Yang ketujuh, untuk pengecekan sambungan, masukkan kedua ujung kabel UTP yang telah terpasang RJ45 ke dalam LAN tester lalu periksa. Jika semua lampu 1-8 menyala semua, maka kabel siap dipakai. Selanjutnya saya akan menjelaskan cross. Perkabelan cross adalah teknik pengkabelan yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang memiliki fungsi yang sama, seperti komputer ke komputer, switch ke switch, atau router ke router. Dalam pengkabelan cross, kabel ini memiliki susunan ujung yang berbeda di setiap ujungnya. Hal ini memungkinkan pengirim data antar perangkat yang sesuai dengan standar transmisi yang digunakan. Next, yaitu fungsi cross. Yang pertama yaitu menghubungkan dua komputer, lalu menghubungkan switch ke switch, menghubungkan router ke router, menghubungkan komputer ke printer tanpa perlu perangkat tambahan, lalu menghubungkan komputer ke perangkat penyimpanan jaringan atau server untuk berbagi file. Berikut ini adalah urutan pengkabelan cross. Next, saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari kabel cross. Yang pertama, siapkan bahan-bahan, lalu buka lapisan UTP dengan gunting atau alat pemotong lain sesuai dengan ukuran pas agar dapat masuk ke RJ45. Setelah itu, buat susunan warna yang sesuai dengan urutan pengkabelan cross. Potong susunan kabel dengan gunting atau tang krimping. Masukkan kabel UTP yang telah diratakan ke dalam RJ45 dengan benar. Masukkan dan jepitkan kabel UTP dan RJ45 yang telah disatukan pada lubang yang terdapat pada tang krimping. Untuk pengecekan sambungan, masukkan kedua ujung kabel UTP yang telah terpasang RJ45 ke dalam LAN tester, lalu periksa. Jika semua lampu berurutan 1, 3, 2, 6, 3, 1, 4, 7, 5, 8, 6, 2, 7, 4, 8, 5, maka perkabelan cross berhasil. Berikut ini adalah dokumentasi praktek pengujian yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah komponen dan alat bahan. Kabel, UTP, gunting, dan tang krimping.
Selanjutnya adalah dokumentasi pengurutan warna kabel sesuai yang sudah ditentukan dan pasang RJ45. Lalu di sebelah kiri ada kabel yang sudah urut warna dan dipasang RJ45, dijepit tang krimping agar kabel-kabel merekat. Dokumentasi selanjutnya adalah uji coba kabel string dan kabel cross pada LAN tester. Selanjutnya kita tutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam pembuatan kabel string dan cross membutuhkan dua bahan dan dua alat pendukung, yaitu tester dan tang krimping, lalu bahannya kabel UTP dan konektor RJ45. Pada saat pemasangan kabel string dan cross, warna kabel harus teratur sesuai prosedur. Kegunaan tang krimping yaitu memperkuat pemasangan konektor dan kabel agar tidak mudah lepas. Juga, tester digunakan untuk mengetes apakah kabel yang dibuat itu berfungsi atau tidak. Pembuatan kabel UTP berjenis cross dan string ini membutuhkan keahlian dan kesabaran, dikarenakan pembuatan kabel ini tidak boleh digunakan dengan asal-asalan. Bila kita salah menyusun kabel, maka dapat berakibat kabel tak bisa digunakan. Masalah yang mungkin timbul, kabel putus di tengah, kualitas konektor yang kurang baik, cara pemasangan yang tidak baik, misalnya ada ujung kabel yang tidak mentok di dalam konektor sehingga tidak tertancap oleh pin konektor. Sekian presentasi laporan hasil kerja kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.